bangku untuk orang-orang yang telat juga. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Kayaknya butuh sekali Kurang lagi kenceng nggak gak sih? Iya boleh Oke, sekali kita lagi coba ya. sekali lagi ya. 1, 2, 3. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke, bagaimana nih kabar teman-teman selama seminggu ini? Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang biasa aja mungkin. Nah, aku mau kasih teman-teman waktu 2 menit nih buat tanya di sebelah kanan kiri kalian gimana kabarnya. Iya teman-teman, kita semua bisa berkumpul di tempat ini bukanlah sebuah kebetulan saja. Pagi ini kita dapat merasakan banyak sekali berkat dan anugerah dari Tuhan. Mulai dari bangun pagi sampai kita bisa datang ke ruang ibadah ini untuk berkumpul dan bertemu dengan teman-teman semua. Untuk itu mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Raja kita. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Kamu juga. Teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman sekalian, seringkali dalam kehidupan kita memilih untuk menjauh dari kebenaran, mengikuti keinginan diri sendiri, atau bahkan terbawa oleh pengaruh orang lain di sekitar kita. Kita seringkali lupa untuk mendengarkan satu-satunya sumber kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Namun, walau kita sering mengabaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita berlari menjauhinya, Ia tetap mengasihi kita dengan sepenuh hati. Ia tak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia adalah Bapa yang begitu baik, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kita.
Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali
Teman-teman, apakah kita sadar sudah begitu banyak kasih dan penyertaan Tuhan yang telah kita terima? Tapi setiap harinya kita masih mengikuti kemauan daging kita. Kita masih berbuat dosa. Tidak jarang kita sudah tahu bahwa hal itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Kita malah memilih untuk menutup mata dan lari dari kebenaran firman Tuhan. Padahal kita tahu perbuatan kita itu menyakiti hati Tuhan. Aku mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Selama seminggu ini, dosa apa saja yang sudah kita lakukan? Mari kita ambil sikap berdoa dan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, sambil singer menyanyikan KK 627, Oh Tuhan Yesus.
pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah merenungkan dan ingin mengakui dosa-dosa kami. Kami minta ampun ya Tuhan untuk dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam seminggu ini, yang mungkin sudah menyakiti hatimu. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami dan bimbing kami untuk senantiasa hidup mengikuti firman-Mu, dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan ingat bahwa semua yang kami miliki berasal hanya dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah mengakui dosanya dan telah diberikan pengampunan serta keselamatan oleh Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa, kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam dia, setiap orang yang percaya dibenarkan. Mari teman-teman kita meresponi berita anugerah ini karena kita sudah ditebus dan selamat di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam
Sebagai manusia, kita memang mempunyai kehendak bebas untuk bertindak dan memilih. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan? Bukan malah memilih untuk berpura-pura tidak tahu atau run from the truth? Nah, jawabannya akan dibahas nanti oleh saudara Julham Effendi. Maka dari itu teman-teman, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita agar menjadi tanah yang baik, yang dapat fokus mendengarkan, memahami, dan menjadi tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soul, where love can grow and peace is understood. My heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soul, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, seperti lagu yang kami baru saja nyanyikan, kiranya Tuhan Engkau tidak mendiamkan hati kami ketika kami menjadi dingin Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan dengan hati yang tidak rindu lagi dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami di dalam masa muda kami ini Tuhan, supaya kami terus Tuhan untuk mengingat pentingnya firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Di tengah-tengah Tuhan kami mungkin lebih banyak untuk melupakan, untuk tidak memikirkan bahkan menginginkan Tuhan firman-Mu di dalam hidup kami ini. Tapi sekali lagi Tuhan berbelas kasihanlah, supaya kami diberikan satu hati Tuhan, hati seperti tanah yang subur, yang bertumbuh dan berbuah melalui pendengaran akan firman-Mu dan merenungkannya. Roh-Mu sajalah yang mengubahkan hati dari setiap kami. Kiranya mulut hamba-Mu dilayakan Tuhan untuk menyampaikan setiap bagian dari firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk didengar oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh pendengaran akan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Amin. Oke, boleh lampunya nyalakan semua. Nah, selamat pagi teman-teman. Oke, ini karena habis ini ya,
terlalu syahdu gitu ya. Jadi selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Oke, jadi kalau tadi saya lihat ada beberapa yang dari anak camp ikut gitu ya. Jadi turut menyambut apalagi kalau yang baru pertama kali hadir pada kebaktian hari ini. Senang bisa ketemu teman-teman, termasuk juga mungkin yang tidak ikut camp tapi juga baru pertama kali hadir juga disambut begitu ya. Nggak lupa juga, jangan lupa menyambut teman-teman yang hari ini sudah rutin ikut ibadah KR juga ya. Udah kasih senyum belum ke kiri kanannya ya. Nah teman-teman ya, tema hari ini bicara tentang run from the truth. Oke, saya butuh slide-nya. Nah teman-teman ya, kalau kita bicara tentang yang namanya kebenaran, tahu nggak teman-teman ya, ada hal-hal yang dulunya itu mungkin dianggap benar atau biasa, sekarang itu malah jadi tidak benar atau tidak biasa teman-teman. Atau sebaliknya, ada hal-hal yang dulunya dianggap nggak benar, tidak biasa, sekarang jadi sesuatu yang benar atau biasa. Nah, contohnya apa nih teman-teman ya? Tahu ini apa? Tato ya. Ya saya cari gambar tato yang sederhana lah gitu ya. Tapi ini tato gitu teman-teman. Coba tanya senior-senior kayak misalnya Ko Wijaya, Ko Denny gitu ya. Orang dulu kalau kasih tato itu tandanya apa? Narapidana, betul ya? Itu kalau ada tato itu berarti orang ini harus dijauhin teman-teman. Sekarang kita kalau lihat orang pakai tato itu keren, betul nggak? Ya bahkan nggak tahu ya di sini ada yang udah pasang tato apa belum gitu ya. Itu beda banget gitu. Kalau dulu ada yang lihat, tato, jauhin. Ini baru keluar dari penjara nih, saya inget banget tuh. Ya karena memang itulah yang menjadi ciri khas gitu ya. Jadi kalau ada orang bertato itu berarti dia mantan narapidana atau pelaku kejahatan. Sekarang malah dianggap keren, bahkan jadi model teman-teman. Itu salah satu tuh. Kalau kita mau bicara kebenaran, ternyata yang namanya benar itu bisa berubah loh teman-teman. Atau yang kedua nih teman-teman ya. Oh ini apa teman-teman? Ini udah gak ada profesi. Ini profesi jadul banget gitu. Namanya knocker upper gitu ya. Jadi profesi ini dulu dilakukan oleh orang-orang tugasnya ngapain? Ketok-ketokin pintu, bangunin orang tiap pagi. Sekarang udah gak ada. Tugas ini, dulu dipandang keren. Ya, dan digaji teman-teman. Sekarang udah gak ada. Kalau ada orang yang ketok-ketok pintu pagi-pagi, itu mah kayaknya bukannya digaji ya, diomelin teman-teman. Ada yang sesuatu biasa, ini biasa nih kalau dulu, ketokin bangun pagi gitu ya, sekarang udah nggak biasa teman-teman. Atau misalnya kalau kita bicara sesuatu yang kita anggap aneh, tapi di tempat lain nggak aneh, misalnya, ini dulu nih, ini tahu bendera apa? Ini bendera Mauritania teman-teman. Apa yang unik dari negara ini teman-teman ya? Standar tentang kecantikan ternyata berbeda dengan pada umumnya. Orang-orang Mauritania akan menganggap perempuan yang cantik adalah perempuan yang punya porsi tubuh itu lebih oversize. Begitu. Buat mereka makin oversize perempuan itu, maka dia dibilang makin cantik. Standar buat orang itu kalau lihat perempuan kurus itu berarti perempuan itu dianggap kurang cantik begitu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang kurus-kurus pergi ke negara ini pasti dianggap kamu nggak menarik. Gitu ya. Jadi standar itu ternyata bisa berbeda-beda teman-teman kalau kita bicara standar mana nih yang benar begitu ya. Dan yang tadi saya bilang ada yang dianggap biasanya itu biasa tapi di tempat lain bisa aneh, itu tisu toilet. Kalau di negara mungkin seperti Australia, saya punya teman yang cerita gitu ya. Orang-orang sana kalau lihat kita pakai tisu toilet di meja makan, itu mereka bisa sampai geli ngelihatnya. Tahu nggak kenapa? Karena tisu toilet buat mereka ya buat lap habis BAB teman-teman. Ketika lihat kita lap itu di mulut, mereka bayangin itu kayak lap yang harusnya buat BAB dipakai buat di mulut. Sesuatu yang buat kita di Indonesia ini mah udah pasti banyak, betul nggak? Ya di restoran, di tempat makan gitu ya. Tapi kalau kita bawa ini ke negara seperti Australia misalnya, itu akan dianggap sesuatu yang aneh teman-teman. Maka kita hati-hati kalau kita bicara tentang teman-teman ya namanya kebenaran, itu dunia itu akan selalu kebenaran itu relatif gitu. Selalu dibilang subjektif, tergantung dari mana kita mau melihatnya. Seperti ini. Kalau ditanya orang mana yang benar? 6 apa 9? Siapa yang setuju 6 yang benar? Ada yang angkat tangan. Siapa yang setuju 9? Ya kalau kita mau ngomong kebenaran, orang-orang dunia itu akan selalu bilang, enggak, kebenaran itu subjektif banget, relatif banget. Tergantung kamu mau lihat dari sisi mana. Kalau kita ngomong dua orang ini, siapa yang benar, siapa yang salah? Yang kiri, yang kanan teman-teman. Dua-duanya benar gitu ya. Nah termasuk
Kalau kita nggak hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita bicara tentang kebenaran tentang firman Tuhan, itu seringkali kita nanti ngelihatnya kebenaran firman Tuhan itu seperti ditulis di dalam Alkitab menjadi satu ajang adu perdebatan atau unjuk siapa yang paling benar. Masalahnya itu pun dilakukan oleh orang-orang yang beragama bukan Kristen. Membuktikan adu debat siapa kebenaran yang paling benar teman-teman. Jadi stop dulu nih teman-teman ya buat kita di tempat ini ngelihat kebenaran di dalam firman Tuhan itu sebagai ajang adu fakta supaya kita bisa menang debat atau menunjukkan kitab suci mana yang paling bagus ajarannya. Kita kejebak nih. Ini yang dunia pengen lihat kebenaran itu ya udah dua-duanya sama kok. Akhirnya yang terjadi itu kan ya semua agama baik ajarannya. Saya bilang setuju, itu cara dunia melihat kebenaran teman-teman. Hati-hati di situ. Karena kalau kita mau ngomong bahkan teman-teman ya, adu gitu ya dalam tanda kutip nih, adu kitab suci mana yang kelihatannya yang paling bisa yang paling bisa jadi sumber yang lebih hebat teman-teman, kita harusnya minder teman-teman. Karena Alkitab yang kita tulis itu udah nggak ada sumber aslinya. Sumber aslinya itu nggak ada, itu salinan dicetak beribuan tahun sampai ke kita yang sekarang dalam berbagai alih bahasa teman-teman. Udah nggak ada kitab aslinya. Jauh lebih keren kitab dari agama lain yang turun dari langit teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong adu seperti itu, mestinya kita jadi orang Kristen minder. Gak ada tuh gitu ya. Kalau kita dibilang, wah kitab suci kita lebih keren lah, kita aja salinan. Kalau teman-teman ketemu agama lain, gimana salinan? Emang gak bisa salah kalau disalin? Mau ngomong apa kita? Jadi teman-teman sekali lagi ya, kalau kita mau ngomong kebenaran, kacamata apa yang kita lihat? Kacamata dunia akan bilang ini. Oke, sekarang kita lihat 6 atau 9. Oke, kita adu deh. Dari sisi saya 6, dari sisi dia 9. Gitu. Dan akhirnya akan bilang, oke kebenaran itu relatif kok. Gak usah dibikin mutlak daripada kita berantem, teman-teman. Tentu saya bukan berarti bilang kita nggak perlu belajar dari mana sumber otoritas Alkitab. Bukan itu yang saya akan bahas hari ini. Kita akan, kalau teman-teman benar-benar, saya perlu tahu deh. Saya perlu memperdalam supaya saya tuh bisa memperkokoh iman saya bisa memperteguh iman saya. Maka silakan teman-teman ikut kelas di dalam pembinaan gitu ya, di pemuritan komisi remaja itu ada tema tentang Alkitab dan otoritas teman-teman. Ikut itu. Tentu karena ini dalam konteks khotbah, saya nggak mungkin memaparkan itu teman-teman. Itu butuh waktu lebih daripada saya berkhotbah. Jadi teman-teman ya, bukan berarti saya bilang melarang kita untuk memperdalam, silakan. Tapi hati-hati kalau kita jadiin itu untuk sekadar ajang adu kekuatan, adu siapa yang paling benar, kejebak kita. Kita ikutin ya dunia mau bilang. Tuh. Nah jadi buat kita semua di tempat ini ya, jangan membayangkan kebenaran dari firman Tuhan di dalam Alkitab itu diberikan seperti kisah-kisah ajaib yang mungkin ya kita melihat seperti perjalanan mencari kitab suci gitu ya, melawan para siluman gitu ya, sehingga inilah Alkitab kita. Enggak teman-teman, enggak begitu. Atau kitab suci yang tadi saya bilang turun dari langit, enggak teman-teman ya. Atau dibilang kitab suci yang didapatkan dari seorang maha guru super yang baru saja mengalahkan para musuh-musuhnya begitu ya. Dan inilah Alkitab kita. Enggak teman-teman. Ya Alkitab kita enggak diturunkan seperti itu. Jadi kebenaran apa nih yang sebenarnya dimaksudkan di dalam Alkitab supaya kita jangan sampai lari tuh ya. Judul kita kan Run from the Truth. Malah lari dari kebenaran. Kita bisa buka sama-sama teman-teman ya dari pertama-tama 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 dulu. Nah, kali ini saya ingin minta perempuannya baca dulu dari ayat 10 sampai 15, nanti ayat 16 dan 17 yang saya yang baca. Ya, teman-teman bisa buka 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 dulu. Buat yang perempuan baca terlebih dahulu dari 10 sampai 15, nanti saya akan selesaikan 16 sampai 17. Udah dibuka yang perempuan, yang pria ikutin dulu ya. 1, 2, 3.
Ayat 16 dalam terjemahan baru yang kedua, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita perlu tahu dulu gitu ya, surat ini ditulis untuk siapa? Dari seorang rasul bernama Rasul Paulus. Tentu kita udah sering mendengar kata Rasul Paulus, ditulis kepada Timotius. Nah, Timotius memang dikatakan seorang pemimpin yang masih muda, meskipun kalau kita lihat usia sekarang itu nggak muda-muda banget. Dia usianya sudah 30 tahun. Tetapi pada masa itu dia dianggap masih cukup muda, teman-teman, untuk memimpin. Dan Timotius ini adalah sosok yang cukup unik gitu ya. Dikatakan dia tuh orangnya pemalu dan rentan. Kalau teman-teman baca di kitab Paulus, di surat Paulus yang ada tertulis kepada Timotius, dibilang Timotius itu sering diomong jangan takut, jangan malu gitu ya. Tetaplah berani memberitakan Injil. Bahkan dia mungkin juga orangnya cukup cukup sensitif gitu ya. Dan butuh banyak dorongan begitu. Dan di dalam gereja sendiri, Timotius itu punya peran sebagai pemimpin di gereja di satu kota yang cukup besar saat itu, yaitu kota Efesus, teman-teman. Sehingga banyak pesan dari Paulus kepada Timotius itu supaya dia bersiap-siap menghadapi ajaran sesat, bagaimana dia nanti belajar mengatur di gereja misalnya, dan menjaga kemurnian dari ajaran Kristen. Dan itulah satu hal yang kita bisa lihat seorang Timotius. Bahkan nanti setelah Paulus mati, Timotius itu sebagai salah satu tokoh penting bapak gereja awal mula-mula, teman-teman. Nah, jadi kalau kita tadi tahu latar belakang Timotius, apakah Paulus waktu kasih ini ya satu wejangan gitu ya, satu surat ke Timotius itu dia kayak Paulus itu lagi pengen memperkenalkan kebenaran dari firman Tuhan seperti ini. Timotius, baca Alkitab begitu ya. Bagian dari kitab-kitab ini kalau kamu baca, kamu akan jadi orang yang berkarisma, Timotius. Kamu makin baca, ini ada satu jurus bagaimana kamu makin ditakuti oleh orang-orang. Ya, apakah Paulus lagi pengen kasih pesan ke Timotius seperti itu, teman-teman? Apakah itu kebenaran dari firman Tuhan yang lagi Timotius pengen ngomong, dari Paulus pengen kasih tahu ke Timotius? Tidak, teman-teman, bukan seperti itu. Kalau kita baca tulisan tadi ya, teman-teman ya, Paulus malah menunjukkan kepada Timotius cara dia mengenal kebenaran firman Tuhan, itu justru lewat pertama-tama dari Paulus dulu. Kan dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku gitu ya. Timotius belajar tentang kebenaran firman Tuhan justru dari Paulus yang tidak sempurna, teman-teman. Kalau mau bilang guru yang sempurna, Paulus justru tidak sempurna. Bayangin lebih banyak ditangkap, keluar masuk penjara. Apa yang menjadi spesial dari guru seperti ini, teman-teman? Tapi Paulus bilang ikuti aku, ya. Kemudian dia juga, bahkan Paulus ngomong bukan sesuatu yang hebat yang akan diterima oleh Timotius kalau dia makin mengenal kebenaran firman Tuhan. Justru Paulus bilang dia akan lebih menderita. Makanya kalau kita baca tadi, semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jadi Timotius malah dikasih pesan, jadi orang nanti pemimpin Kristen, kamu tuh gak bakal populer gitu. Siap-siap aja kamu menderita. Kebenaran seperti itu yang dunia tawarkan? Enggak, teman-teman ya. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, dikatakan seperti Timotius belajar kebenaran dari firman Tuhan bukan lewat orang-orang yang spesial dalam hidupnya, justru lewat figur-figur yang biasa saja. Lewat siapa Timotius bisa mengenal kebenaran firman Tuhan? Lewat mamanya namanya Eunike atau neneknya Louis. Dan Timotius belajar dari orang-orang yang sebenarnya tidak spesial, dan itulah yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus ngingetin gitu ya, dari kecil dia sudah mengenal kitab suci dan dia memberitahu kepada Timotius bahwa Alkitab ini bukan buku biasa yang sudah membentuk kamu sejak kecil. Kenapa? Karena itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, teman-teman. Itu di ayat 16. Dari mana kita juga saat ini bisa percaya gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius tentang kebenaran firman Tuhan. Meskipun tadi di awal saya sudah sempat bilang gitu ya, kalau kita mau bicara adu kitab suci, teman-teman ya, mungkin kita harusnya minder, teman-teman. Tetapi di sisi lain, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan itu bekerja bukan karena mungkin kehebatan manusia, bukan. Di dalam kelemahanlah Tuhan menunjukkan kuasanya. Kalau ditanya sumbernya dari siapa? Sumbernya dari Allah, Alkitab kita, teman-teman. Tapi lewat berbagai penulis
dengan berbagai latar belakang. Kita baca kalau Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu ada yang nulis dari dia nabi, raja, imam, nelayan, bahkan juga mantan penganiaya orang Kristen, teman-teman. Tetapi yang unik adalah meskipun itu ditulis dengan berbagai latar belakang, tetapi itu selalu konsisten. Bayangin ya, ada satu buku ditulis ribuan tahun, tapi temanya nggak pernah berubah. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, temanya sama, tentang apa? Tentang misi dan rencana Tuhan, menyelamatkan manusia melalui juru selamat. Dan di Perjanjian Baru kita kenal melalui Yesus Kristus, teman-teman. Kalau buku itu baru ditulis tahun, 2 tahun, mungkin bahkan ratusan tahun, wah penulisnya beda-beda tapi sama, mungkin kita bisa oh itu direncanain gitu ya. Tapi kalau ribuan tahun, gimana caranya itu bisa direncanakan kalau oleh cuma kekuatan manusia saja? Itu nggak mungkin, teman-teman. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan menggerakkan orang-orang yang berbagai latar belakang, menuliskan berbagai kitab ini dalam satu kekonsistenan sepanjang sejarah, teman-teman. Dan yang paling spesial adalah mengubahkan hidup. Saya sering ketemu gitu ya, waktu kecil termasuk mungkin saya gitu ya, kalau Alkitab jatuh dibilang, dosa lu, dosa gitu ya, Alkitabnya jatuh gitu. Enggak begitu teman-teman gitu ya. Yang suci dan kudus itu bukan Alkitabnya, teman-teman. Ya tentu kita jaga Alkitab supaya bersih itu bagus gitu ya. Tapi yang menjadi spesial adalah apa yang menjadi isi, apa yang jadi inspirasi dari tulisan di dalam Alkitab. Bagaimana itu bersentuhan dengan kita ketika kita membaca dan merenungkannya, teman-teman. Itu yang spesial. Sehingga orang-orang yang membacanya ketika bergumul, maka mereka mengalami yang disebut Tuhan Yesus, kebenaran yang membebaskan, teman-teman. Kita mungkin yang tadinya suka curang, akhirnya mengalami perubahan hati ketika membaca, dengerin khotbah, mendengarkan renungan bahwa iya, saya nggak suka jadi curang sekarang. Ketika kita mungkin tadinya orang-orang yang suka berkata kasar, teman-teman ya, sekarang kita merasa, kayaknya ada yang menjijikan kalau saya ngomong kata-kata kasar. Ketika kita tahu bahwa dulunya saya orang yang nggak peduli sama teman saya, tetapi karena saya menggumuli gitu ya, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Iya Tuhan, saya nggak pengen sih peduli gitu ya sama teman saya, tapi saya mau belajar. Dan itulah firman Tuhan yang mengubahkan hidup, teman-teman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang dunia ini teman-teman ya, selalu mengajarkan tentang kebenaran yang sama dengan kekuatan, kemenangan, dan kekuasaan, teman-teman. Kebenaran selalu dikaitkan seperti itu oleh dunia. Kalau kita berharap kebenaran firman Tuhan seperti yang dunia lihat, kita kecewa. Kita pasti kecewa, teman-teman. Karena bukan seperti itu kebenaran yang Tuhan ingin kita pelajari, kita kenal. Ya, dan sayangnya teman-teman ya, gak jarang pengenalan kebenaran dari firman Tuhan justru diajarkan oleh orang-orang percaya atau gereja-gereja lain dengan cara yang sama seperti kebenaran pengen lihat. Seperti, makin banyak baca Alkitab, makin renungin, kamu nanti akan sembuh dari penyakit. Kamu kalau nanti makin tahu banyak baca tentang Alkitab, kamu nanti akan makin healing, begitu ya. Gak salah teman-teman, tapi kalau ngelihatnya seperti itu, kita kejebak sekali lagi. Nanti kita ngelihat kebenaran itu sekedar, siapa yang bisa paling disembuhkan, yang paling sehat, begitu ya, yang paling kaya, yang paling berkuasa, teman-teman. Jadi kebenaran dari dalam isi Alkitab itu apa gitu ya teman-teman? Bagaimana kita mengenal misi Allah kepada manusia. Kemudian bagaimana kita setelah mengenal Kristus menjadi semakin serupa dengan Kristus, teman-teman. Kemudian bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Itu adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam ayat ke-16 kita sudah membaca bersama-sama bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran, teman-teman. Inilah yang Paulus peringatkan kepada Timotius untuk dia lebih berhati-hati tentang kebenaran dari firman Tuhan. Nah, sekarang teman-teman, bagian kedua yang saya ingin kita sama-sama juga mengerti adalah kita akan membaca dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke-9. Bagaimana Paulus sekarang mengingatkan di bagian awal itu kepada Timotius, hati-hati nih gitu ya. Ada sikap-sikap yang kamu perlu waspadai dari orang-orang menjelang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Artinya ini ada orang-orang percaya
yang sikap-sikapnya malah makin menjauh dari kebenaran. Nah ini yang kita akan sama-sama nanti praktik dan mengerti gitu ya. Bagaimana kita juga hati-hati dari pesan Paulus tentang sikap-sikap yang bikin kita bisa makin menjauh dari kebenaran. Mari kita bisa buka dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke 9. Jadi saya agak balik sedikit. Nah kali ini saya pengen prianya baca dulu dari ayat yang pertama sampai yang kelima, itu dari teman-teman yang pria. Nanti saya akan baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ya. Sudah dapat? Kalau sudah silakan dibaca 1, 2, 3. Ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Nah teman-teman ya, saya mungkin gak akan bahas tentang Yanes dan Yambres gitu ya karena waktu. Tapi saya pengen kita lebih fokus dulu sama sikap-sikap yang dikatakan oleh Paulus, bikin kita sebagai orang yang percaya makin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah karena kita akan menjelang makan siang, kita perlu ingat kata rawon. Jadi saya ingin traktir teman-teman rawon teman-teman ya. Nah supaya kita ingat ini sikap-sikap apa sih yang saya perlu hindari teman-teman ya. Ada yang di sini suka makan rawon? Oh nggak ada ya? Ya udah. Oh ada. Ya, jadi kalau nggak suka rawon ya minimal ya rawon rohani lah gitu teman-teman kita makan hari ini ya. Nah rawon ini singkatan yang kita bisa ingat merangkum yang tadi dipesankan oleh Paulus. R yang pertama adalah kita hati-hati dengan sikap apa nih? Rindu, pengakuan, dan cinta diri sendiri teman-teman. R-nya apa tadi? Rindu, pengakuan, dan cinta diri sendiri. Hati-hati kalau kita mempunyai hidup yang malah makin fokus pada pencitraan diri kita daripada pertobatan teman-teman. Maka sebuah refleksi bagi kita semua teman-teman ya, apakah gitu ya, aku lebih ingin kelihatan baik di mata orang daripada hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah ini yang kita lebih banyak kerjakan ya? Kita lebih pengen terlihat oke, ya, terlihat baik, terlihat nice di depan orang-orang. Kalau iya, kita perlu refleksi dulu nih, hati-hati. Ini menjadi sikap yang bisa bikin kita makin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang A-nya adalah angkuh dan anti dinasehati. Saat ada yang menegurku, teman-teman refleksinya, apakah saya makin belajar atau malah ngambek? Saya malah makin sulit ditegur atau merasa diri saya yang paling benar. Coba kita perhatikan gitu ya, kalau misalnya sama orang tua kita dulu, apa reaksi pertama kalau orang tua ngomong gitu ya? Aduh capek lah, udah pasti pakai lagunya lama begitu ya, diulang lagi teman-teman. Hati-hati tuh, kita bisa malah dipakai kesempatan seperti itu oleh iblis supaya kita jadinya lupa gitu ya, atau malah kehilangan, jangan-jangan ada pesan Tuhan di balik itu. Ya tentu memang dari orang tua perlu belajar bagaimana berdialog sama kita teman-teman. Tapi itu urusan orang tua. Kita nih yang masih anak muda, bagaimana kita kalau dengar pesan orang tua gumulin dulu nggak? Tuhan, nih hari ini papa, mama ngomong ini gitu ya. Dan Tuhan mau ngomong apa lewat ini? Kita bertanya nggak? Ya. Itu yang A ya. Jadi tadi R apa? Rindu akan pengakuan dan cinta diri sendiri. A-nya angkuh dan anti dinasehati. W-nya, wajah dingin, hati yang tidak tahu berterima kasih. Teman-teman, refleksi buat kita adalah kapan terakhir kali saya dengan tulus bilang terima kasih atau minta maaf? Ya, kapan terakhir kali saya benar-benar menunjukkan satu sikap yang hangat gitu ya ke teman-teman saya yang mungkin sudah melakukan sesuatu yang baik kepada saya.
Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi nggak peka gitu teman-teman ya, sama kebaikan orang lain atau kasih Tuhan. Ya, kita seringkali fokus sama apa yang nggak ada dalam hidup kita teman-teman. Nah inilah wajah dingin, tidak tahu berterima kasih, yang bisa bikin kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang O-nya adalah over emosi dan tidak terkendali. Pertanyaan buat kita semua, apakah saya makin belajar mengendalikan emosi saya atau malah saya makin dikendalikan? Kalau kita bertanya gitu ya, melihat dengan jujur diri kita, kata-kata apa sih yang saya langsung keluarkan saat saya lagi tersulut emosinya? Kata-kata apa tuh? Apakah kata-kata yang memang pantas gitu ya, yang memang menunjukkan kita bisa ekspresin kemarahan dengan cara yang baik, atau kata-kata kasar ya, yang makin menyerang, makin mengkritik, atau malah kita menggunakan tindakan yang fisik ya teman-teman untuk nyakitin teman kita. Dan N-nya adalah narsis rohani tapi kosong teman-teman ya. Nah buat kita mungkin yang sudah terlibat dalam pelayanan gitu ya, bahkan aktif atau datang ke gereja misalnya. Pertanyaan adalah saya benar-benar dekat dengan Tuhan atau cuman sekedar isi kegiatan. Tiap minggu mungkin teman-teman datang nih ke ibadah komisi remaja gitu ya. Apakah saya benar-benar datang itu untuk dekat sama Tuhan atau saya cuma sekedar isi aja gitu ya, daripada saya diomelin sama orang tua, ya saya datang aja kok begitu. Kalau iya, jangan-jangan gitu ya, bagian ini adalah satu yang Tuhan lagi pengen ngomong ke kita secara khusus. Kemudian saya tambahin ada toppingnya, tadi rawon tambah toppingnya A gitu ya. Nah anggap aja ayam gitu ya. Nah A-nya ini adalah agenda tersembunyi, manipulatif dan toksik teman-teman. Nah ini dia, toppingnya baru keluar. Ya artinya refleksi buat kita, apakah saya hadir untuk membangun orang lain atau saya justru memanfaatkan kelemahan orang lain, teman-teman. Mungkin nggak ya kita di sekolah suka memanfaatkan karena teman kita tuh lebih lemah, kita jadiin dia bahan bercandaan. Oh dia nggak bisa ngelawan, ya udah saya jadiin dia bahan bercandaan. Nah teman-teman ya, sikap-sikap kayak gitu lama-lama bisa bikin kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan sampai sekarang pesan ini pun masih berlaku ya buat kita. Jadi hari ini makan siang rohani kita apa teman-teman? Rawon toppingnya A gitu ya. Jangan lupa R-nya apa tadi? Rindu akan pengakuan dan cinta diri sendiri. A-nya apa? Tinggal di depan ya. A-nya apa? Angkuh dan anti dinasehati. W-nya wajah yang dingin ya dan hati yang tidak tahu berterima kasih. O-nya apa? Over emosi ya kan, dan apalagi itu over emosi dan tidak terkendali. N-nya narsis rohani tapi kosong ya. A-nya apa? Ada agenda tersembunyi, manipulatif dan toksik ya. Kunyah rawon hari ini teman-teman ya. Nah untuk kita semua sebelum nanti khotbah ini berakhir, kita bisa ngecek teman-teman ya. Saya kasih izin kalian buka handphone ya. Coba dibuka bit.ly/tesrawon namanya ya. Ikutin aja teman-teman. Nah silakan buka handphonenya, tapi jangan buka aplikasi lain selain buka ini nih ya. Itu udah ada satu kuesioner yang saya siapkan. Nah teman-teman coba isi, saya kasih waktu, ini harusnya isinya nggak lama ya, karena cuma ada 15 soal. Nah tinggal diklik-klik aja, nanti ada jawabannya. Nah kalau saya coba tes harusnya 3 menit sampai 5 menit paling lama. Ya. Nah, coba teman-teman sekarang isi terlebih dahulu. Nanti setelah ini ada bagian yang saya pengen kita lakukan. Ada ya linknya ya, bisa ya kebuka.
Nah, kalau sudah, saya pengen kita coba ambil waktu diskusi sebentar gitu ya. Sharing lah istilahnya. Itu udah ada hasilnya. Boleh nggak sharingnya per satu baris, tapi saya pengen pengurus coba ada di tiap satu baris gitu ya. Ada pengurus ataupun yang jadi pembimbing. Lihat teman-teman yang di dalam barisan itu belum ada pengurus atau pembimbing, coba bareng-bareng sama teman-teman kita yang di situ. Ya, pindah aja dulu yang pengurus atau pembimbing. Sisanya per barisan coba share 2 pertanyaan ini. Setuju nggak sama hasilnya? Kalau setuju kenapa, nggak setuju kenapa? Ya, kemudian yang kedua cari satu langkah aja gitu ya, yang saya pengen lakukan supaya saya makin mendekat dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, pengurus boleh lebih aktif sama pembimbing bisa bantu cari barisan yang belum ada pengurus atau pembimbingnya, ya bantu di dalam sharing itu ya. Oke, yang barisan per baris aja biar nggak ini per baris. Oke ya, saya kasih waktu untuk share 5 menit. Kalau yang nggak pengurus juga boleh kan pernah pembimbing. Oh ya di situ. Ah itu udah ada ya Grace itu. Ya udah ada Grace dia pengurus. Barisan yang belum ada pengurus atau pembimbing yang belum pernah di Omega atau kemarin pembimbing camp bisa angkat tangan ya. Ya sharing kelompoknya yang pertanyaan 2 yang di atas tuh. Kategori yang mana kita? Kalau ada yang bingung langkahnya kayak apa sih? Tanya teman yang mendampingi ya. Diskusiin. Siapa tahu ada ide. Dua menit teman-teman. Kalau ada yang belum coba ditanya.
Oke, waktunya kita habis, teman-teman. Kalau ada yang belum selesai atau dapat bagian, tolong teman-teman pengurus atau teman-teman yang jadi pembimbing, yang tadi menjadi fasilitator, nanti pas pulang ditanyain ya, diajak ngobrol kalau ada teman yang belum tadi di kelompoknya. Tapi kita perlu akhiri dulu untuk bagian yang kita dengar hari ini. Jadi kalau teman-teman waktu dengar ini, kalau kita merasa tertegur, artinya Tuhan masih peduli teman-teman ya. Tapi kalau kita udah nggak punya hati yang tertegur, bahkan udah dingin, wah itu lebih mengerikan teman-teman. Jangan-jangan Tuhan udah tinggalin kita begitu ya. Nah kita akan tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, inilah yang kami baru saja dengar, kiranya pendengaran akan firman-Mu ini menjadi satu pendengaran yang Tuhan kehendaki untuk hidup dan kami hidupi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong bahwa setiap hari kami bisa belajar untuk menemukan dan semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami percaya, kami berdoa. Amin. Sebagai respon pemberitaan firman bersama gereja segala abad dan tempat dan ingat janji baptis kita dengan sikap tegap, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan kata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jajaran pemimpin Indonesia agar mereka dapat bekerja yang baik dan adil. Selanjutnya, terima kasih juga Tuhan atas camp remaja yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga peserta yang dapat mengikuti semakin bertumbuh lewat camp kemarin. Lalu berkati juga Tuhan untuk FU Camp yang diadakan di minggu-minggu depan agar lancar dan semua peserta dan pembimbing dapat mengikutinya. Terakhir, tidak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir di minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka kalau mereka punya sakit ataupun pergumulan dan Tuhan pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian dapat memberikan persembahan mingguan dan juga bulanan bagi yang berpenghasilan melalui amplop persembahan dan juga melalui QRIS yang tersedia di depan layar dan bangku teman-teman dengan kodenya 004 ya teman-teman untuk kebaktian remaja. Yang belum mendapatkan amplop mungkin boleh angkat tangan biar bisa dibantu sama kolektan.
Oke. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Karena Ia baik, kuasa-Nya untuk selalu, kasih selamanya, bersyukurlah pada Tuhan. Karena Ia baik, kuasa-Nya untuk selalu, kasih selamanya. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga saat ini kami dapat datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan yang mengelola persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan pekerjaan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, firman hari ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan kita. Meskipun kita hidup di tengah dunia yang menawarkan kepuasan daging dan membuat kita mengabaikan kebenaran, kita selalu diingatkan kalau kita tidak sendirian dan selalu ada orang-orang di sekitar kita, maka itu kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita dan juga firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mulai berhenti untuk run from the truth dan kita mulai untuk run towards the truth. Dan kita ikuti panggilan Tuhan terus sampai akhir hidup kita. Isi hatiku
berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dari setiap anak-anak-Mu untuk semakin mendekat pada kebenaran, pengenalan akan Engkau Tuhan. Semakin hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah perkenalkan bagi kami. Dan kami menjadi saksi akan kebenaran yang sudah kami kenal dan hidupi ini. Inilah doa berkat bagi kita semua. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan melalui Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan melalui Roh Kudus, tolong kita semua mulai hari ini hingga selama-lamanya. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema, menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Tolong tim Mumet slide. Oke, aku akan baca warta lisan buat minggu ini dan minggu depan. Next. Welcome teman-teman yang baru datang di KR minggu ini.
kalian bisa follow buat update selanjutnya di YouTube, Instagram, dan TikTok. KR Pernias. Untuk tema minggu ini ada Run From The Truth yang dibawakan oleh Ko Julham Effendi. Untuk minggu depan, tanggal 13 Juli, ada Grow in Faith yang dibawakan oleh Deta Markus Hadinata. Next. Job pelayan minggu ini ada untuk memimpin liturgisnya ada Hazel, Filona, PP-nya ada Civanessa, BWDS-nya ada aku, Habel, PIC-nya Marvel, MCCG ada Hazel dan Filona, dan absen ada Chris. Untuk minggu depan ada pemimpin liturgisnya Selena dan Nicholas, PP-nya Cina Tania, BWDS-nya Meisha, PIC-nya Stefanesa, MCCG-nya Hansel, dan absennya si Jesslyn. Untuk job pemusik minggu ini pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Grace dan Philip, bajon atau drumnya ada Ko Carlos. Untuk minggu depan pianisnya ada Cijolin, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya Phoebe dan Ko Emmanuel, dan cajon atau drumnya Ko Joshua. Untuk job mulmet minggu ini soundnya ada Darren, slide-nya di Kenny, switcher dan kamera belakang ada di Phoebe. Untuk minggu depan soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Priscilla, switcher dan kamera belakang ada Sally. Job aktivis minggu ini PJTD-nya Cikeni, Asher dan kolektannya Nina, Selena, Ferio, dan Ethan. Untuk yang minggu depan PJTD-nya Jesslyn N, Asher dan kolektannya Marvela, Novita, Christian, dan Yosef. Ada pembinaan KTB untuk minggu ini, Alpha, temanya hidup berkemenangan, ujian, dan pencobaan KTB. Beta, friendship, KTB, Omega, pemimpin PA secara aktif pembinaan. Pembinaan dan KTB buat minggu depan ada untuk Alpha, sharing kebersamaan, Beta, Roh Kudus, Omega, building a small group. Thank you and happy Sunday guys. Happy Sunday teman-teman. Oke, jadi berhubung hari ini masih minggu 1 nih, kita mau kenalan juga sama orang-orang yang baru datang. Mana yang baru? Kira-kira yang baru? Boleh ditunjuk atau melambaikan tangan boleh? Kayak ini belakang banyak tuh. Kita ke belakang kali ya, Vilo? Udah diincar sama anak tua Wijaya ini. Oke, halo. Hai, salam kenal. boleh bangun semuanya Boleh berdiri? Bareng-bareng aja nih. Mungkin boleh perkenalan nama, Umur ya Umur nama, boleh. umur, Kelas deh, kelas. Nama kelas deh. Ya. Nama kelas terus diajak siapa ke sini? Nama saya Rido, umur saya 16. Rido. Terus kelas di 64, SMP 64. Saya diajak Benfica sama Mikael. Nama saya Suhanda, saya kelas 9. Saya diajak sama Nama saya Ataya Rahim Bilal. Saya dari SMP 64. Saya diajak Iya. Saya diajak oleh Mikel sama Ben. Oke teman-teman, kita mau sambut bareng-bareng ya. Nanti kita ngomongnya salam kenal teman-teman, minggu depan datang lagi ya gitu ya. Oke, ngomong gitu ya guys. Oke. 1, 2, 3. Salam kenal teman-teman. Minggu depan datang lagi ya. Oke.